Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Rafiqah Aulia. Saya adalah perwakilan siswi dari sekolah MTS Nurrahman Martapura. Izinkan saya menyampaikan hasil resensi saya yang berjudul Menggapai Cahaya di Tengah Keterbatasan dari novel Moga Bunda Disayang Allah karya Terelie dengan jumlah halaman 306 halaman yang diterbitkan oleh Republika Penerbit pada tahun 2006, cetakan pertama. Novel Moga Bunda Disayang Allah menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu, sehingga cerita menjadi lebih luas dan lengkap. Pengarang pun dapat menceritakan berbagai peristiwa yang terjadi di tempat dan waktu yang berbeda. Daya tarik pada novel ini terletak pada tema perjuangan tanpa batas dalam mendidik anak berkebutuhan khusus, serta proses berdamai dengan trauma di masa lalu, di mana tokoh Karang digambarkan sebagai sosok yang gigih, tegas tetapi penyayang, sedangkan Melati digambarkan sebagai anak yang memiliki keterbatasan tetapi tetap memiliki potensi yang besar. Cerita ini berfokus pada tokoh Melati, seorang anak yang buta, tuli, dan bisu akibat kecelakaan, serta Karang, seorang pemuda yang menjadi guru Melati, namun sedang mengalami depresi berat akibat rasa bersalah di masa lalu. Novel Moga Bunda Disayang Allah memiliki keunggulan dalam penyampaian pesan moral dan agama. Novel ini mengajarkan tentang pentingnya keikhlasan dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, serta membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang bagi seorang untuk mengenal dunia asalkan dihadapi dengan kasih sayang dan kesabaran yang tulus. Novel ini mampu menumbuhkan emosi pembaca melalui perjuangan-perjuangan para tokohnya. Penulis berhasil menciptakan cerita dengan alur yang sangat menarik, tokoh yang kuat, serta mengandung nilai moral dan motivasi yang dapat menginspirasi para pembaca. Novel ini digerakkan melalui alur campuran, di mana pembaca dibawa maju melihat perjuangan keras Karang dalam mengenalkan dunia dan bahasa kepada Melati, sekaligus dibawa mundur melihat sekilas balik kecelakaan kapal tragis yang menewaskan anak-anak didik Karang terdahulu. Kekurangan dalam novel Moga Bunda Disayang Allah adalah penggunaan majas dan bahasa yang cukup banyak pada beberapa bagian, sehingga hal ini dapat membuat sebagian pembaca baru merasa kesulitan dalam memahami maksud cerita atau merasa alurnya sedikit lambat. Beberapa tokoh pendukung pada novel Moga Bunda Disayang Allah kurang mendapatkan penggambaran karakter yang mendalam, sehingga peran mereka dalam cerita terasa kurang menonjol. Kemudian, penggunaan fiksi dan frasa yang digunakan secara berulang membuat pembaca merasa kurang variatif, sehingga sebagian pembaca mungkin merasa jenuh. Selain itu, alur pertengahan cerita cenderung monoton akibat pola kejadian yang repetitif, di mana pembaca terus disuguhkan dengan siklus Melati yang mengamuk dan Karang yang frustasi. Setelah membaca novel ini, saya percaya dan menyadari bahwa setiap manusia memiliki potensi keistimewaan masing-masing meskipun memiliki keterbatasan. Novel ini mengajarkan pentingnya kesabaran dan untuk lebih bersyukur atas apa yang telah dimiliki, serta menghargai dan berempati terhadap orang lain. Novel ini juga mengajarkan agar kita tetap percaya Tuhan dan selalu berprasangka baik terhadap takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta terus berusaha tanpa menyerah pada keadaan. Novel Moga Bunda Disayang Allah merupakan novel dengan tema menarik, yaitu tentang kasih sayang, perjuangan, dan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, serta novel ini diceritakan dengan gaya bahasa yang sederhana, komunikatif, dan mampu menyentuh hati para pembaca. Pesan moral yang ada pada novel ini bisa diterima dengan baik dengan gaya bahasa yang lugas, penuh makna. Novel ini menjadi salah satu kekuatan dalam membangun kedekatan emosional dengan pembaca. Sekian resensi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.